Malam itu, Rehan duduk di sudut ruang kerjanya yang gelap, hanya ditemani sebatang rokok yang nyaris habis. Ponselnya terus bergetar, deretan nama yang tak ingin ia jawab terpampang di layar, debt collector, investor marah, hingga rekan bisnis yang dulu menyanjungnya kini mengancam akan membunuhnya. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. 470 miliar rupiah. Utang yang tak akan bisa ia lunasi seumur hidup. Di luar, hujan deras mengguyur kota. Samar-samar, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Rehan melongok ke jendela dan melihat 3 pria bertubuh kekar turun dengan wajah bengis. Hatinya mencelos. Ia mengenali mereka sebagai anak buah Tony Cobra, rentenir paling kejam di Jakarta. Jika ia tidak segera melunasi utangnya, bukan hanya hartanya yang diambil, tetapi juga nyawanya. Ketukan keras menggema di pintu depan, diiringi suara mengancam. Rehan, keluar lu, atau kami jebol pintu ini. Lututnya melemas, jantungnya berdegup kencang. Ia meraih tas kecil berisi uang receh yang tersisa dan menyelinap ke pintu belakang. Ia harus lari, sekarang juga. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan menerobos hujan deras tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya terhuyung saat berlari di gang sempit yang becek. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Hujan menampar wajahnya, tetapi ketakutannya lebih besar dari rasa dingin yang menusuk. Di belakang, suara langkah berat semakin mendekat. Kejar dia. Jangan sampai kabur, teriak salah satu pria, suaranya menggelegar di tengah derasnya hujan. Jika tertangkap, tubuhnya mungkin akan ditemukan terapung di sungai besok pagi. Rehan berbelok ke gang lain, masuk ke lorong sempit di antara 2 rumah tua. Kakinya terpeleset, tubuhnya jatuh menghantam genangan air kotor. Ia menggertakkan gigi, menahan sakit, lalu bangkit dengan napas tersengal. Di kejauhan, ia melihat sebuah musola kecil dengan lampu remang. Dengan sisa tenaga, ia berlari ke sana, bersembunyi di balik dinding yang lembab dan dingin. Ia menahan napas, berdoa dalam hati agar mereka tidak menemukannya. Dari celah tembok, ia mengintip. 3 pria tadi berhenti di persimpangan gang, matanya liar mencari. Salah satu dari mereka, seorang pria bertato ular di leher, menyalakan rokok dan meludah ke tanah. Bangsat! Dia pasti masih di sekitar sini, geramnya. Seorang lainnya, bertubuh kekar dengan kepala pelontos, mengangkat pisau lipat dan mengetuknya ke tiang listrik. Besok kalau dia nggak bayar, kita kirim kepalanya ke bos. Rehan menggigit bibirnya, menahan jeritan panik. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Tidak bisa terus lari seperti tikus yang dikejar kucing liar. Ia butuh jalan keluar. Jalan apapun, bahkan jika harus menjual jiwanya sendiri. Di saat itulah, pikirannya teringat pada seseorang yang dulu hanya ia anggap mitos, Kisancaka, dukun sakti yang bisa memberikan kekayaan dalam semalam. Beberapa tahun lalu, ia pernah mendengar cerita dari seorang kenalan tentang Kisancaka. Seorang pria tua yang tinggal di pedalaman, yang konon bisa memanggil kekuatan gaib untuk memberikan kekayaan bagi mereka yang putus asa. Tapi ada harga yang harus dibayar, harga yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Rehan selalu menertawakan cerita itu. Sampai malam ini. Dengan tubuh yang menggigil, ia mengeluarkan ponselnya, mencari kontak lama yang dulu pernah ia abaikan. Jemarinya gemetar saat mengetik pesan. Ki, saya butuh bantuan. Saya siap membayar berapapun. Tidak ada balasan. Hanya tanda centang 1. Waktu berlalu lambat, sementara jantungnya terus berpacu. Sampai tiba-tiba, panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Ia menelan ludah sebelum mengangkatnya. Suara di seberang terdengar parau, nyaris seperti bisikan. Aku sudah menunggumu, Rehan. Datanglah ke tempat yang telah ditentukan. Jangan terlambat, atau kau akan menyesal. Telepon terputus. Rehan menatap layar ponselnya, bulir keringat mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu apa yang akan menantinya. Tetapi satu hal yang pasti, ia lebih takut mati miskin daripada takut pada makhluk gaib. Dengan langkah gemetar, ia bangkit dan mulai berjalan ke arah yang ditentukan. Di kejauhan, langit malam semakin kelam, dan kilat menyambar, seakan memperingatkannya bahwa ia baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang tak akan bisa ia tutup lagi.
Rehan melangkah tertatih di bawah hujan, tubuhnya menggigil, entah karena dingin atau ketakutan yang menggerogoti nyalinya. Jalanan yang ia lewati semakin sepi, lampu-lampu redup di gang-gang gelap hanya memperkuat rasa ngeri di hatinya. Tempat yang ditentukan oleh Kisancaka berada jauh di luar kota, di tengah hutan yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Namun, Rehan tidak peduli. Baginya, ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal hidup atau mati. Sebuah mobil tua berhenti di pinggir jalan, tepat di depannya. Jendela perlahan turun, memperlihatkan seorang pria dengan wajah bopeng dan mata tajam bagai ular. "Lu Rehan," suaranya berat, mengandung ancaman tersirat. Rehan mengangguk ragu, lalu pria itu membuka pintu mobil. "Masuk. Kita nggak punya banyak waktu." Tanpa berpikir panjang, Rehan menurut. Ia tahu, begitu ia masuk ke dalam mobil ini, tidak ada jalan kembali. Perjalanan terasa panjang dan mencekam. Sopir yang membawanya tetap diam, hanya sesekali mengisap rokok sambil menatap jalanan sepi. Rehan mencoba menguatkan hatinya, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan. "Gua nggak mau mati miskin," gumamnya pelan, hampir seperti doa yang putus asa. Pria di sebelahnya tertawa kecil, suaranya serak seperti batu yang digerus aspal. "Kalau lu ketemu Kisancaka, lu nggak cuma kaya, tapi juga bakal punya kekuatan lebih dari yang bisa lu bayangin." Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua di tengah kebun kosong, dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi. Angin malam terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Rehan melangkah turun dengan hati berdebar. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki, kemudian pintu kayu berderit terbuka. Seorang pria tua bersorban hitam berdiri di ambang pintu, sorot matanya tajam menusuk, seolah bisa melihat ke dalam jiwa Rehan. "Masuk," suara Kisancaka serak dan dalam. Rehan menurut tanpa bertanya. Ruangan dalam remang-remang, hanya diterangi oleh lilin-lilin merah yang berjejer di sudut ruangan. Bau kemenyan pekat menusuk hidung, membuat kepalanya sedikit pening. "Kau datang dengan niat yang kuat," kata Kisancaka sambil duduk bersila di atas tikar tua. "Tapi apa kau siap membayar harganya?" Rehan menelan ludah. Ia tahu, setiap keinginan besar selalu memiliki bayaran yang setimpal. Kisancaka mengeluarkan sebuah mangkuk hitam dan sebilah pisau kecil. "Darahmu akan menjadi kunci. Dan setelah itu, kau akan bertemu dengan penguasa kegelapan," ucapnya pelan. Rehan mengulurkan tangannya, lalu merasakan perih saat pisau menggores telapak tangannya. Darah segar menetes ke dalam mangkuk, bercampur dengan cairan hitam pekat. Kisancaka menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suasana ruangan berubah, udara menjadi lebih berat, seakan ada sesuatu yang perlahan muncul dari kegelapan. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu bergetar, nyalanya berkedip seperti ada angin kencang yang tak terlihat. Suara bisikan mulai terdengar, mengalun lembut namun penuh dengan nada mengancam. Rehan merasakan tengkuknya meremang, bulu kuduknya berdiri. "Jangan takut," suara Kisancaka terdengar lebih dalam, seperti berasal dari tempat yang jauh. "Dia sudah datang." Mata Rehan melebar saat sesosok bayangan perlahan muncul dari sudut ruangan, membentuk siluet seorang wanita dengan mata berkilau seperti permata. Wanita itu mengenakan kebaya hijau dengan kain sutra yang mengalir bagai kabut. Kecantikannya tidak manusiawi, terlalu sempurna untuk makhluk biasa. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis yang menggoda. "Kau memanggilku, Rehan," suaranya mendesir, seperti bisikan angin di telinga. Rehan tak bisa menjawab, tubuhnya terasa membeku. Ia tahu, di hadapannya bukan manusia. Ia telah bertemu dengan Ratu Siluman Ular. Tatapan wanita itu menembus sanubari Rehan, seakan membaca seluruh isi pikirannya. "Kekayaan, kekuatan, atau kehidupan abadi, apa yang kau inginkan?" tanyanya sambil melangkah mendekat. Rehan menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga pesona yang anehnya memikat. "Aku ingin terbebas dari utang. Aku ingin lebih dari sekadar kaya, aku ingin menjadi penguasa." Wanita itu tersenyum, dan di saat itulah, Rehan tahu, ia telah menjual jiwanya untuk sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Langit di luar tiba-tiba bergemuruh, petir menyambar, dan hujan semakin deras. Kisancaka menunduk, bibirnya terus berkomat-kamit, sementara bayangan Ratu Siluman Ular semakin nyata. "Maka bersiaplah, Rehan," bisiknya di telinga pria itu. "Mulai malam ini, kau bukan lagi manusia biasa.
Dalam kegelapan ruangan itu, nasib Rehan telah dituliskan dengan darah, dan tak ada jalan kembali. Malam itu, Rehan keluar dari rumah Kisancaka dengan langkah yang terasa lebih ringan. Hujan telah reda, tapi udara masih menyimpan aroma tanah basah. Di dadanya, sesuatu telah berubah, bukan hanya keberanian, tapi juga kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap telapak tangannya yang tadi mengeluarkan darah. Sekarang, luka itu sudah hilang, seolah tak pernah ada. Di kejauhan, sebuah motor besar melaju cepat, berhenti tepat di hadapannya. Seorang pria berbadan kekar turun dengan wajah garang. "Lu yang namanya Rehan?" Suaranya berat, penuh kesombongan. Rehan mengenali pria itu, Ando, preman kelas kakap yang jadi tangan kanan rentenir yang dulu menerornya. "Gua dapat kabar lu lagi cari masalah, ya?" Ando mendekat, tangan besarnya terangkat untuk menampar Rehan. Sesuatu di dalam diri Rehan menyala. Tanpa berpikir, tangannya bergerak sendiri. Cekatan, cepat, dan tanpa ampun. Sekali hentakan, ia mencengkeram pergelangan Ando dan memelintirnya dengan kekuatan mengerikan. "Aarg!" Ando berteriak, wajahnya seketika pucat. Tulangnya patah dengan suara yang mengerikan. Rehan menatap tangannya sendiri, terkejut sekaligus terpukau. Ini bukan kekuatan biasa. Ini kekuatan dari kegelapan. Dua anak buah Ando yang menunggu di motor buru-buru turun, menghunus pisau. "Bangsat! Lu cari mati?" Salah satu dari mereka mengayunkan pisau ke arah dada Rehan. Namun, Rehan tetap berdiri tanpa bergerak. Pisau itu menembus kulitnya, lalu patah. Mereka melongo ketakutan. Rehan tersenyum miring, lalu dengan satu tamparan, tubuh pria itu terlempar menghantam dinding. Satu orang tersisa. Pria itu gemetar, berusaha mundur, tapi Rehan sudah lebih dulu mencengkeram lehernya. "Bilang ke bos lu," suaranya rendah, dingin, dan penuh ancaman. "Sekarang gua yang berkuasa." Dengan sekali lempar, pria itu jatuh terguling ke aspal. Ketakutan, ia bangkit dengan lutut gemetar lalu lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Rehan menatap langit. Ini adalah awal dari semuanya. Malam berikutnya, nama Rehan mulai bergema di antara para preman. Di setiap sudut jalan, orang-orang mulai berbisik tentang seorang pria yang tak bisa dikalahkan, yang memiliki kekuatan iblis. Beberapa preman mencoba menantangnya, tapi semua berakhir dengan nasib yang sama, remuk, patah, atau mati. Tak butuh waktu lama bagi Rehan untuk menjadi raja di jalanan. Ia tidak hanya menagih hutangnya kembali, tapi juga merampas wilayah para preman besar. Di sebuah gudang tua, para preman yang tersisa berkumpul. Wajah mereka penuh ketegangan. "Kita nggak bisa biarin dia ngambil alih," salah satu dari mereka berseru. Namun, tak ada yang berani maju. "Rehan bukan manusia biasa, dia kayak punya ilmu hitam," gumam seseorang. Ketakutan merayap di ruangan itu, dan dalam diam, mereka tahu, perang di jalanan akan segera dimulai. Sementara itu, Rehan berdiri di balkon apartemen mewah yang baru saja ia rampas dari seorang mafia tua. Di belakangnya, sosok ratu siluman ular muncul dalam bayangan, tersenyum. "Kau semakin kuat, Rehan," bisiknya lembut. Rehan mengangguk, matanya tajam menatap kota yang kini ada dalam genggamannya. "Tapi ini baru permulaan. Aku ingin lebih." Ratu siluman ular menyentuh pundaknya dengan jemarinya yang dingin. "Akan ada harga yang harus kau bayar," katanya. Rehan tersenyum tipis. Ia sudah tahu konsekuensinya, tapi ia tak peduli. Kekuasaan ada dalam genggamannya, dan ia tak akan melepaskannya begitu saja. Mulai saat ini, Jakarta tidak hanya punya penguasa jalanan, tapi seorang raja kegelapan. Langit di atasnya bergemuruh pelan. Angin bertiup lebih dingin. Dari jauh, mata-mata yang tersembunyi mulai mengawasi gerakannya. Musuh-musuh lama akan segera muncul, dan pertempuran berdarah hanya tinggal menunggu waktu. Namun, satu hal yang pasti, Rehan kini bukan manusia biasa. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih. Malam semakin larut, tapi kota tak pernah benar-benar tidur. Di sebuah gang sempit di belakang diskotik ternama, 8 pria bertubuh kekar berdiri mengelilingi seseorang. Mereka adalah orang-orang terakhir dari kelompok Ando yang masih berani melawan. Di tengah lingkaran, seorang pria tua dengan bekas luka di pipinya menghela napas panjang. Namanya Bahar, preman kawakan yang sudah 30 tahun menguasai dunia hitam. "Anak itu harus mati," katanya pelan, tapi penuh tekanan.
Tak jauh dari sana, Rehan berjalan santai di trotoar, seolah tahu dirinya sedang diincar. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi mata seorang pemangsa. Di balik senyumnya, ia bisa mencium aroma kematian. Ratu siluman ular telah memperingatkannya, tapi justru itu yang ia tunggu. Ia ingin lebih dari sekadar menguasai jalanan, ia ingin membakar seluruh hierarki preman lama. Langkahnya terhenti di depan gang. Dari bayang-bayang, Bahar muncul bersama anak buahnya. Jadi ini bocah yang udah ngebantai Ando, suara Bahar berat, matanya penuh kebencian. Rehan hanya menyeringai. Udah tua, pensiun aja, balasnya enteng. Urat di leher Bahar menegang. Tanpa peringatan, salah satu anak buahnya melesat maju dengan pisau. Tapi sebelum pisau itu menyentuh kulitnya, Rehan sudah bergerak lebih dulu. Dor! Semua orang terhenyak. Bahar menembakkan pistolnya tepat ke dada Rehan. Namun, tubuh Rehan tidak roboh. Ia hanya menunduk, menatap lubang kecil di bajunya. Darah mengalir sedikit, tapi luka itu langsung menutup dalam hitungan detik. Ketakutan merayap di wajah para preman. Manusia macam apa lu, bisik Bahar, tangannya gemetar. Rehan menghela napas. Biasa aja, katanya, sebelum menghilang dalam kecepatan yang tak tertangkap mata. Dalam hitungan detik, dua preman sudah terkapar dengan leher patah. Sisanya mundur, ketakutan. Bahar berusaha menembak lagi, tapi tangannya dicekal. Rehan menatapnya dingin, lalu meremasnya perlahan. Bunyi tulang patah terdengar jelas, disusul jeritan memilukan. Salah satu preman mencoba kabur, tapi tak sempat jauh sebelum tubuhnya terseret kembali ke tengah gang. Tak terlihat siapa yang menariknya, seolah kekuatan gaib ikut bermain. Rehan menatap mereka satu persatu, memastikan mereka merasakan ketakutan yang dulu ia rasakan. Dulu gua manusia biasa, tapi dunia nggak pernah adil sama orang biasa. Suaranya rendah, tapi menusuk tajam ke dalam hati mereka. Bahar sudah berlutut, kedua tangannya bergetar memegangi pergelangan yang remuk. Kita bisa atur ini, anak muda, suaranya memelas. Tapi Rehan hanya terkekeh. Lu pikir gua mau negosiasi? Tanpa peringatan, ia menendang dada Bahar hingga pria itu terpental, membentur dinding keras. Kepalanya retak, darah mengalir membasahi aspal. Preman-preman lain hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, jalanan resmi berubah penguasa. Orang-orang lama tumbang, dan nama Rehan bergema di seluruh dunia hitam. Tak ada lagi rentenir yang bisa menekan dirinya, tak ada lagi preman yang bisa berdiri di atasnya. Namun, kemenangan itu bukan tanpa harga. Dari atas gedung, dua pasang mata mengawasi, lalu menghilang ke dalam bayang-bayang. Di kamar hotelnya yang mewah, Ratu Siluman Ular berdiri di depan cermin. Dia sudah semakin kuat, bisiknya sambil tersenyum. Namun, senyum itu mengandung sesuatu yang lebih dalam, sebuah rencana yang hanya ia yang tahu. Di tempat lain, seseorang mulai bergerak. Tak semua preman bisa ditaklukkan dengan kekuatan. Beberapa di antaranya lebih memilih membakar dunia sebelum menyerah. Rehan berdiri di balkon, menatap kota yang kini ada di genggamannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Pertumpahan darah ini belum berakhir, ini baru permulaan. Malam masih panjang, dan ia sudah menunggu siapa saja yang cukup bodoh untuk menantangnya lagi. Dari dalam bayang-bayang, sesuatu yang lebih gelap sedang menunggunya. Rehan duduk di sofa hotel mewahnya, menatap jendela yang memperlihatkan kelap-kelip kota. Kini, ia adalah raja jalanan. Tak ada lagi rentenir yang bisa menindasnya, tak ada preman yang berani menagih hutang. Namun, di dalam hatinya, sesuatu terasa hampa. Dunia malam hanya mengenal kekerasan. Dan ia tahu, tak akan lama sebelum seseorang mencoba merebut tahtanya. Di sudut lain kota, sebuah pertemuan rahasia berlangsung. 6 orang berkumpul dalam sebuah gudang tua, wajah mereka penuh amarah. Salah satunya adalah Joko, mantan tangan kanan Bahar. Bocah itu harus mati, katanya dengan suara bergetar. Mereka semua tahu, membiarkan Rehan hidup berarti menunggu giliran untuk dihancurkan. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Joko menatap seorang pria tua yang duduk di tengah. Namanya Togar, salah satu penguasa lama yang selama ini bersembunyi. Ia bukan preman biasa, ia adalah mantan Algojo yang pernah membantai satu keluarga hanya karena utang 2 juta rupiah. Kalau kita mau jatuhkan dia, harus pakai cara kotor, gumam Togar.
Wajahnya datar, tapi matanya penuh kebencian. Malam itu, perang dimulai dengan cara yang paling licik. Saat Rehan berjalan keluar dari hotel, sebuah motor melintas kencang. Sebelum ia sempat bereaksi, benda keras dilempar ke arahnya. Ledakan besar terjadi, membakar pintu masuk hotel dalam kobaran api. Tubuh Rehan terlempar ke belakang, darah mengalir dari dahinya. Asap tebal memenuhi udara, dan dari baliknya, 4 pria bertopeng mendekat. Mereka membawa kelewang, siap menghabisinya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang tak terlihat menghentikan langkah mereka. Mata mereka membelalak saat tubuh mereka sendiri mulai berbalik, menghunus senjata ke arah dada mereka sendiri. Dalam hitungan detik, jeritan memenuhi udara. Di atap gedung seberang, sosok tinggi dengan kebaya hijau menatap kejadian itu dengan senyum tipis. Ratu siluman ular tidak akan membiarkan suaminya disentuh begitu saja. Tangannya bergerak perlahan, dan tubuh para penyerang mulai menggeliat seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulit mereka. Dalam sekejap, mereka terjatuh ke tanah, tubuh mereka membiru, mata melotot ketakutan. Tak ada yang tahu bagaimana mereka mati. Rehan bangkit dengan tubuh penuh luka, menatap mayat-mayat yang tergeletak di depannya. Ia tidak perlu bertanya siapa yang melindunginya. Namun, ini bukan sekadar serangan biasa. Seseorang di balik layar ingin ia mati dengan cara paling brutal. Dan itu berarti, musuh berikutnya jauh lebih besar dari sekadar preman jalanan. Di tempat lain, Togar menerima kabar dengan wajah gelap. Jadi siluman ikut campur, gumamnya dingin. Joko yang duduk di sampingnya menelan ludah, wajahnya pucat. Namun, Togar hanya tersenyum kecil. Kalau lawannya bukan manusia, kita panggil sesuatu yang bukan manusia juga. Sebuah ritual gelap telah dimulai. Togar tidak hanya berurusan dengan preman biasa, ia punya koneksi dengan sesuatu yang lebih menyeramkan. Jika Rehan memiliki ratu siluman ular di sisinya, maka ia akan membangkitkan sesuatu yang bisa menandingi kekuatannya. Bawa dia keluar dari sarangnya, perintahnya. Dalam waktu dekat, Rehan akan menghadapi sesuatu yang bahkan tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Di kamar hotelnya, Rehan duduk diam, menatap tangan berlumuran darah. Ia sadar, pertarungan ini bukan lagi sekadar urusan duniawi. Kini, ia berada di tengah pusaran kegelapan yang lebih besar. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam ini hanyalah permulaan. Malam-malam berikutnya mungkin akan menjadi neraka yang sesungguhnya. Togar duduk di ruang bawah tanah yang remang-remang. Di depannya, seorang dukun tua tengah melantunkan mantra. Asap dupa memenuhi udara, menari-nari seperti tangan tak kasat mata yang memanggil sesuatu dari kegelapan. Jika Rehan dilindungi siluman ular, maka kita butuh sesuatu yang lebih buas, bisik Togar. Matanya menyala seperti orang gila. Di tengah lingkaran darah ayam hitam, sesosok bayangan mulai muncul. Sebuah sosok tinggi, tubuhnya dipenuhi sisik menghitam, matanya merah menyala. Aku Panglima Kegelapan, suara itu bergema, membuat lantai bergetar. Dukun tua gemetar, namun Togar hanya tersenyum. Aku punya target untukmu, katanya dingin. Sementara itu, Rehan berdiri di balkon hotelnya. Ia tahu perang belum selesai. Tubuhnya masih dipenuhi luka bakar akibat ledakan semalam, namun bukan itu yang mengganggunya. Di dalam dadanya, ada firasat buruk yang menekan seperti beban ribuan batu. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang mendekat. Tengah malam, suara ledakan mengguncang markasnya. Dari balik asap, puluhan anak buahnya berhamburan keluar, berteriak panik. Rehan berlari ke bawah, hanya untuk melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mayat-mayat bergelimpangan, tubuh mereka hancur tanpa sebab. Seakan-akan sesuatu telah mencabik mereka dari dalam. Di tengah lorong markas, sosok hitam berdiri. Tubuhnya tinggi, dengan mata merah yang berkilat seperti bara api. Rehan. Suara itu bergema hingga ke tulang sumsum. Rehan menarik napas dalam, lalu melangkah maju. Siapa kau? Tanyanya dingin. Sosok itu menyeringai, menampakkan taring panjangnya. Aku utusan dari orang yang ingin kau mati. Tanpa peringatan, ia bergerak dengan kecepatan tak masuk akal. Dalam sekejap, Rehan merasakan sesuatu mencengkeram lehernya. Ia terangkat ke udara, napasnya tersendat. Namun sebelum cakar itu merobek tenggorokannya, udara tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam sosok hitam itu hingga terpental.
Dari balik bayangan, muncul sosok yang lebih familiar. Sosok wanita berkebaya hijau dengan mata yang berkilat penuh amarah. Ratu Siluman Ular telah datang. Mata siluman ular itu berubah menjadi emas menyala. Tubuhnya mulai melayang, rambutnya menari seakan ditiup angin yang tak terlihat. Tak ada yang boleh menyentuh suamiku, suaranya terdengar menggema. Sosok hitam itu menatapnya dengan amarah. Siluman lawan siluman, gumamnya. Lalu, pertarungan dua makhluk gaib itu dimulai. Dalam sekejap, ruangan itu dihantam kekuatan yang bahkan manusia biasa tak bisa lihat. Cahaya hijau dan hitam saling bertabrakan, menghancurkan dinding dan atap. Rehan terhuyung, mencoba memahami apa yang terjadi. Malam ini bukan lagi tentang perang antar manusia. Malam ini, dunia gaib telah ikut campur. Dan Rehan sadar, ia bukan lagi hanya seorang preman. Ia kini berada dalam perang yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mematikan. Di kejauhan, Togar tersenyum puas. Ayo kita lihat siapa yang menang, bisiknya, menunggu kehancuran berikutnya. Langit malam masih bergetar setelah pertarungan gaib mengguncang markas Rehan. Dinding-dinding runtuh, debu berterbangan, dan tubuh-tubuh terkapar di mana-mana. Ratu Siluman Ular berdiri dengan tatapan penuh amarah, sedangkan Panglima Kegelapan masih bertahan, meski tubuhnya telah robek di beberapa bagian. Togar mengawasi dari kejauhan, kepuasan tergambar di wajahnya. Belum selesai, gumamnya sambil memberi isyarat pada anak buahnya. Puluhan preman bersenjata tiba-tiba menyerbu dari segala arah. Rehan segera menarik pistolnya, menembakkan peluru tanpa ragu. Ledakan senjata memenuhi udara, menembus tubuh-tubuh yang berani mendekat. Namun, ini bukan pertarungan biasa. Para preman yang terkena peluru justru bangkit lagi, seakan ada kekuatan yang menghidupkan mereka. Rehan menggertakkan giginya. Apa-apaan ini? Sementara itu, Ratu Siluman Ular berbisik pelan, bibirnya melantunkan mantra. Tiba-tiba, dari tanah yang berlumuran darah, ratusan ular muncul. Mereka bergerak seperti gelombang hitam, menyerbu para preman yang kini berubah menjadi makhluk-makhluk buas tanpa jiwa. Panglima Kegelapan tertawa keras. Kau pikir hanya kau yang punya pasukan, wanita ular? Togar mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan merah pekat, lalu menghancurkannya ke tanah. Dari pecahan kaca itu, kabut hitam menyebar, membentuk bayangan-bayangan mengerikan. Para preman yang sudah mati tiba-tiba bangkit lagi, kali ini dengan mata yang bersinar merah. Seketika pertempuran menjadi lebih brutal. Ular-ular melilit tubuh lawan, meremukkan mereka hingga tulang-tulang berderak. Namun, preman-preman yang dihidupkan dengan ilmu hitam tak mengenal rasa sakit. Rehan menebaskan pisau belatinya, membelah perut lawan, hanya untuk melihat mereka berdiri kembali. Sialan, geramnya. Ini bukan lagi perang antar manusia. Di tengah kekacauan, Togar melangkah perlahan mendekati Rehan. Akhirnya, kita bertemu tanpa gangguan, katanya dengan senyum licik. Rehan memicingkan mata, keringat bercampur darah mengalir di wajahnya. Apa maumu, Togar? Lawannya tertawa pelan. Hanya ingin menghapus nama besar preman yang bersembunyi di balik siluman. Tanpa peringatan, Togar melemparkan pisau kecil yang berlumuran racun hitam. Rehan mencoba menghindar, tapi ujung pisau itu sempat menggores lengannya. Seketika rasa panas membakar darahnya, membuat tubuhnya melemas. Togar tak membuang waktu, ia menghantam wajah Rehan dengan kepalan tangan baja. Dentingan tulang beradu memenuhi udara. Rehan terhuyung, pandangannya mulai kabur. Dari kejauhan, Ratu Siluman Ular melirik tajam ke arah Togar. Kau berani menyentuh suamiku, bisiknya, suaranya bergema. Togar hanya menyeringai, mengangkat belati lainnya. Kali ini kau tidak bisa melindunginya, katanya, lalu bersiap menusukkan belati ke jantung Rehan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi di tengah medan perang. Tubuh Panglima Kegelapan meledak, membuat kabut hitam menyebar ke seluruh ruangan. Togar tersentak, terhuyung ke belakang, sedangkan Rehan jatuh berlutut, mencoba bertahan. Dari balik asap, muncul siluet seorang pria tua berjubah putih. Permainan sudah terlalu jauh, katanya dengan suara berat. Semua mata kini tertuju pada sosok itu. Siapa dia? Dan mengapa keberadaannya langsung membuat Togar menggigil? Rehan mencoba membuka mata, tapi racun yang mengalir di tubuhnya membuatnya semakin lemah. Dalam benaknya, ia sadar ini baru awal dari kegelapan yang lebih besar. Malam ini belum berakhir.
Asap hitam perlahan menghilang, menyisakan medan perang yang penuh darah dan tubuh-tubuh tak bernyawa. Togar tersentak melihat pria tua berjubah putih berdiri tegak di antara mereka. Tatapannya tajam, seolah mampu menusuk jiwa yang menatap balik. Rehan masih berlutut, tubuhnya melemah karena racun. Ratu siluman ular menggertakkan gigi, merasa kehadiran pria itu membawa ancaman. Akhirnya, kau muncul juga, Datu Sangkala, gumam Togar dengan nada meremehkan. Pria tua itu tersenyum samar, mengayunkan tongkat kayu di tangannya. Kalian telah mengacaukan keseimbangan dunia. Ini bukan sekadar pertempuran manusia dan iblis, ucapnya dingin. Rehan berusaha bangkit, tapi kakinya gemetar. Racun di tubuhnya semakin menyebar, membakar organ dalamnya perlahan. Ratu siluman ular mendekat dan menyentuh dada Rehan, menyalurkan energinya. Sekejap tubuh Rehan terasa lebih ringan, meski racun belum sepenuhnya hilang. Kau harus bertahan, suamiku, bisiknya lirih. Sementara itu, Togar berjalan mendekati Datu Sangkala, mengangkat belatinya. Aku tidak takut pada orang tua sepertimu, tantangnya. Datu Sangkala tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan dalam. Tiba-tiba, tubuh Togar terpental ke belakang, seakan dihantam kekuatan tak kasat mata. Preman-premannya yang tersisa menatap ketakutan, langkah mereka mundur tanpa sadar. Kau bermain dengan kekuatan yang bukan milikmu, bocah, ujar Datu Sangkala. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Togar merangkak bangkit, menyeka darah dari sudut bibirnya. Omong kosong. Aku lebih kuat dari kalian semua. Ia mengangkat tangannya, mengeluarkan kabut hitam dari tubuhnya. Kabut itu membentuk bayangan menyeramkan, sosok tinggi besar dengan mata menyala merah. Panglima kegelapan mungkin telah mati, tapi aku masih punya kekuatan ini. Datu Sangkala menghela napas panjang, lalu mengetuk tanah dengan tongkatnya. Seketika, simbol kuno bercahaya muncul di lantai, mengunci kabut hitam di tempatnya. Togar tersentak, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin tubuhnya melemah. Rehan melihat ini sebagai kesempatan. Dengan sisa tenaganya, ia menghunus belati. Ini untuk semua yang kau lakukan, teriaknya. Rehan melompat dan menancapkan belati tepat di dada Togar. Darah hitam menyembur, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Rehan dengan mata penuh kebencian, lalu tersenyum samar. Kau pikir ini sudah selesai, bisiknya sebelum tubuhnya ambruk. Seketika, suara jeritan menggema dari dalam tubuhnya, seakan ada sesuatu yang mencoba keluar. Datu Sangkala segera mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Dari tubuh Togar, muncul sosok hitam berkepala ular, mengamuk dengan tatapan penuh dendam. Dia telah menjual jiwanya, bisik Ratu Siluman Ular. Rehan mundur selangkah, menyadari musuh mereka belum sepenuhnya tumbang. Datu Sangkala mulai melantunkan doa, cahaya keemasan muncul dari tongkatnya. Siluman berkepala ular meraung dan melesat ke arah mereka. Tapi sebelum bisa menyerang, cahaya dari tongkat Datu Sangkala membungkusnya. Jeritan terakhir terdengar sebelum tubuhnya meledak menjadi abu. Semua menjadi hening. Hanya suara napas berat Rehan dan tatapan tajam Ratu Siluman Ular yang tersisa. Datu Sangkala menatap mereka berdua. Ini baru permulaan, katanya. Rehan mengerutkan dahi, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Di luar gedung, suara sirene polisi mulai terdengar. Tapi ini bukan akhir. Ini hanyalah gerbang menuju pertempuran yang lebih mengerikan. Suara sirene semakin mendekat, membelah keheningan yang baru saja tercipta. Rehan berdiri di tengah genangan darah, tangannya masih gemetar. Tubuh Togar yang tak bernyawa tergeletak di depan matanya, namun perasaan lega tak juga datang. Datu Sangkala menghela napas panjang, menyadari bahwa ini bukan akhir. Cepat pergi dari sini. Polisi tak akan mengerti apa yang terjadi, katanya tegas. Ratu Siluman Ular menggenggam tangan Rehan, menariknya menjauh. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki terdengar dari balik keruntuhan. Puluhan preman tersisa muncul, mata mereka merah dipenuhi amarah. Kalian pikir semua selesai setelah Togar mati, bentak salah satu dari mereka. Tangan mereka menggenggam senjata tajam, siap menuntut balas. Rehan mengeratkan genggamannya pada belati yang masih berlumuran darah. Tubuhnya lelah, tapi ia tak bisa mundur sekarang. Jika kalian ingin mati seperti Togar, silakan maju, tantangnya dingin. Preman-preman itu saling pandang, ragu sejenak sebelum satu orang menerjang. Rehan menghindar, lalu menyayat leher lawannya dalam satu gerakan cepat.
Darah segar memancar, membuat yang lain semakin beringas. Pertarungan pun pecah, brutal dan tanpa belas kasihan. Ratu siluman ular menari di antara mereka, cakar tajamnya mencabik tubuh satu persatu. Datu Sangkala berdiri di tengah kekacauan, hanya mengamati dengan mata penuh kebijaksanaan. Darah dibalas darah, dendam takkan pernah usai, gumamnya lirih. Seorang preman melompat dari belakang, mengayunkan parang ke arah Rehan. Namun, sebelum bilah tajam itu menyentuhnya, Ratu Siluman Ular melesat dan menancapkan cakarnya ke dada pria itu. Jeritan panjang terdengar sebelum tubuhnya ambruk tak bernyawa. Mereka terus bertarung, tapi jumlah musuh tampaknya tak ada habisnya. Wajah-wajah penuh kebencian terus bermunculan dari kegelapan. Datu Sangkala akhirnya bertindak. Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya, menciptakan gelombang energi yang membuat semua orang terhenti. Tubuh para preman membeku, seakan terkunci dalam dimensi lain. Kalian telah cukup berdarah untuk satu malam, ucapnya. Tapi Rehan menatapnya dengan mata tajam. Tidak. Ini belum selesai. Rehan maju dan meraih salah satu preman yang masih sadar. Di mana sisa orang-orang Togar, tanyanya dingin. Preman itu tergagap, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka ada di gudang lama dekat pelabuhan, jawabnya dengan suara gemetar. Senyum tipis terukir di wajah Rehan. Bagus. Aku akan menyelesaikan ini. Datu Sangkala menatapnya dalam-dalam. Kau ingin membalas dendam, tapi ingat, dendam tak pernah membawa kedamaian, katanya. Rehan tidak menjawab, hanya mengayunkan belatinya untuk membersihkan sisa darah. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ayo, ucapnya pada Ratu Siluman Ular, dan mereka berdua melangkah menuju malam yang lebih kelam. Di gudang tua dekat pelabuhan, puluhan orang masih berkumpul. Mereka tertawa, minum, seakan tidak tahu bahwa kematian sedang menghampiri. Tapi tak lama kemudian, suara langkah kaki bergema di pintu masuk. Rehan berdiri di ambang pintu, tatapan matanya bagai iblis haus darah. Siap atau tidak, aku datang, bisiknya sebelum neraka kembali pecah. Di kejauhan, Datu Sangkala hanya bisa menatap langit malam. Angin laut berhembus kencang, membawa firasat buruk. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Dan mungkin, saat semuanya selesai, hanya kematian yang akan tersisa. Malam itu, Makassar kembali dilumuri darah.